Surah Al-Balad ayat 14-16. Artinya, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Jika dibedah ayat ini secara utuh, bedah tafsir surah Al-Balad ayat 11-17. Agar utuh, ayat 14-16 sebaiknya dipahami bersama rangkaian ayat sebelumnya dan sesudahnya. Teks ayat. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, ayat 11. Tahukah engkau apakah jalan yang mendaki itu? Ayat 12. Yaitu memerdekakan seorang hamba, ayat 13. Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, ayat 14. Kepada anak yatim yang mempunyai hubungan kerabat, ayat 15. Atau kepada orang miskin yang sangat melarat hingga seakan-akan melekat dengan tanah, ayat 16. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman, ayat 17. Analisis makna kata. 1. Al-Aqobah. Secara bahasa berarti jalan yang terjal, tanjakan berat, atau celah pegunungan yang sulit dilalui. Secara maknawi, para mufasir menjelaskan bahwa ini adalah jalan menuju keselamatan yang menuntut pengorbanan. Beriman tidak cukup dengan pengakuan, tetapi harus dibuktikan dengan amal. 2. Itam, berasal dari kata ta'am, makanan. Maknanya bukan sekadar memberikan sesuatu, tetapi benar-benar mengenyangkan orang yang lapar. Fokus ayat adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia. 3. Masgabah berarti kelaparan hebat, paceklik, atau krisis pangan. Nilai amal menjadi lebih tinggi karena dilakukan ketika makanan langka dan banyak orang membutuhkan. 4. Allah mendahulukan anak yatim yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Ini menunjukkan bahwa kepedulian sosial dimulai dari keluarga. Islam tidak membenarkan seseorang dermawan kepada orang jauh tetapi mengabaikan kerabat yang membutuhkan. 5. Kata matrabah berasal dari kata turab, tanah. Gambarannya adalah seseorang yang sangat miskin hingga hidupnya dekat dengan tanah, tidak memiliki tempat tinggal yang layak, pakaian, maupun makanan. Ini melambangkan kemiskinan yang sangat parah. Dimensi spiritual. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak mengukur kemuliaan seseorang dari harta yang dimiliki, tetapi dari kesediaannya mengorbankan harta demi meringankan penderitaan orang lain, terutama ketika keadaan sulit. Urutannya juga menarik. Membebaskan manusia dari belenggu, memerdekakan hamba, menghilangkan penderitaan fisik, memberi makan saat kelaparan. Baru kemudian ditegaskan bahwa pelakunya adalah orang-orang yang benar-benar beriman, ayat 17. Artinya, iman yang hidup melahirkan aksi nyata, bukan hanya keyakinan yang tersimpan di dalam hati. Hikmah kontemporer. Dalam konteks sekarang, ayat ini mengajarkan bahwa bentuk ibadah yang sangat dicintai Allah bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga keberpihakan kepada mereka yang paling rentan. Memberi makan orang yang kelaparan, menyantuni anak yatim, membantu keluarga yang sedang kesulitan, dan menolong kaum fakir dengan menjaga martabat mereka. Dengan demikian, menempuh jalan yang terjal bukanlah sekadar kesulitan fisik, tetapi keberanian melawan sifat egois, cinta dunia, dan keengganan berbagi, sehingga lahirlah pribadi yang beriman, penyayang, dan bermanfaat bagi sesama. Pendekatan berikut berusaha membaca ayat secara kritis namun tetap berada dalam koridor tafsir Al-Quran, sehingga tidak sekadar berhenti pada makna literal, tetapi juga menggali implikasi sosial, spiritual, dan peradabannya. Bedah kritis surah Al-Balad ayat 11-17. Pertanyaan kritis pertama, mengapa Allah menyebut jalan yang terjal sebelum menyebut iman? Bukankah iman seharusnya didahulukan? Jawabannya terdapat pada ayat 17. Lebih besar dari, kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman. Kata summa menunjukkan urutan yang penuh makna. Para mufasir menjelaskan bahwa iman yang dimaksud bukan sekadar pengakuan lisan, melainkan iman yang telah terbukti melalui amal. Ini menjadi kritik bagi orang yang merasa cukup dengan identitas keagamaan tanpa melahirkan kepedulian sosial. Pertanyaan kedua, mengapa Allah tidak menyebut salat, puasa, atau zikir terlebih dahulu, tetapi justru membebaskan manusia dan memberi makan orang lapar? Karena pada konteks ayat ini, Allah sedang menjelaskan hakikat jalan menuju kemuliaan manusia. Ibadah ritual membangun hubungan dengan Allah, hablun minallah, sedangkan membebaskan manusia dan memberi makan membangun hubungan dengan sesama, hablun minanas. Keduanya tidak dipertentangkan, tetapi saling menyempurnakan. Pertanyaan ketiga, mengapa Allah mengatakan, memberi makan pada hari kelaparan, bukan pada hari kelapangan?
Disinilah letak ujian. Memberi ketika berlimpah adalah kebaikan. Memberi ketika semua orang sedang kekurangan adalah pengorbanan. Nilai amal diukur bukan hanya dari jumlahnya, tetapi juga dari keadaan ketika amal itu dilakukan. Pertanyaan keempat, mengapa anak yatim kerabat didahulukan daripada orang miskin umum? Ini merupakan kritik terhadap kecenderungan manusia yang mencari pengakuan publik melalui sedekah kepada orang jauh, sementara keluarga sendiri terlantar. Al-Quran mengajarkan bahwa reformasi sosial dimulai dari rumah, keluarga, dan lingkungan terdekat. Pertanyaan kelima, mengapa Allah menggunakan istilah bukan sekadar fakir? Ungkapan ini menghadirkan gambaran yang sangat kuat. Seolah Allah meminta manusia melihat wajah kemiskinan secara langsung, bukan sekadar mengetahui data statistiknya. Islam menuntut empati yang hidup, bukan kepedulian yang bersifat administratif. Kritik terhadap umat Islam kontemporer. Ayat ini juga mengajukan pertanyaan yang patut direnungkan. Mengapa pembangunan masjid terus bertambah, tetapi masih banyak orang tidur dalam keadaan lapar? Mengapa ceramah tentang akhirat begitu banyak, tetapi aksi sosial sering kali minim? Mengapa kita mudah mengeluarkan biaya besar untuk kemewahan pribadi, tetapi merasa berat memberi makan orang yang kelaparan? Apakah agama telah menjadi simbol identitas, atau benar-benar telah membentuk akhlak sosial? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mengajak melakukan muhasabah. Renungan tasawuf. Dalam perspektif tasawuf, al-aqobah bukan hanya tanjakan kehidupan, melainkan tanjakan nafsu. Musuh terbesar bukanlah kemiskinan orang lain, melainkan ego yang enggan berbagi. Orang yang mampu mengalahkan nafsunya untuk berbagi telah menempuh jalan terjal menuju Allah. Karena itu, memberi makan orang lapar bukan hanya mengenyangkan perut mereka, tetapi juga melaparkan kesombongan diri sendiri. Pertanyaan penutup. Kajian ini dapat ditutup dengan pertanyaan yang menggugah hati. Jika Allah menjadikan memberi makan orang lapar sebagai bagian dari jalan yang terjal, maka mengapa kita justru menganggapnya sebagai amal tambahan, bukan sebagai jalan utama menuju kematangan iman? Dan pertanyaan yang lebih tajam lagi, apakah kita sedang sibuk mencari jalan menuju surga, sementara di depan mata masih ada orang yang kelaparan yang Allah jadikan sebagai ujian keimanan kita? Inilah pesan mendalam surah Al-Balad, iman bukan hanya apa yang diyakini, tetapi apa yang diwujudkan dalam tindakan. Jalan menuju Allah tidak hanya ditempuh dengan sujud yang khusyuk, tetapi juga dengan tangan yang rela memberi dan hati yang peka terhadap penderitaan sesama.